Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda. Kita ketemu lagi di acara Ngorbit, ngobrol dengan Parent Make Habit. Saya di sini ditemani dengan bunda yang luar biasa energi positifnya, yaitu Bunda Laili. Oh iya ayah bunda, ini suasananya luar biasa ya. Ada anak-anak main di atas, jadi kita memang ngobrol santai saja ya. Oke, Ngorbit pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana pola pengasuhan seorang murid kami yang bernama Anindita yang luar biasa kemajuannya dari aspek bahasanya, sosial emosionalnya, dan tentunya menurut kami ini tidak lepas dari tangan dingin yang luar biasa. Kalau semuanya given dari Tuhan, maka beliaulah yang luar biasa mengukir seorang Anindita. Nanti kita akan tampilkan profilnya Anandanya seperti apa. Nah, pagi ini kita ngobrol dulu dengan beliau. Tak kenal maka tak sayang, silakan Bunda perkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Bunda Yus. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Laili, bundanya Anindita yang sekarang di Make Habit ini ada di kelompok B. Segitu aja Bunda Yus ya perkenalannya. Ya. Oke. Bunda Dita ini sudah meluluskan Mas Fatih. Jadi dalam mendampingi anak usia dini sudah berhasil meluluskan satu dan sekarang mendampingi yang kedua. Nah, dalam mendampingi yang kedua ini apa ada bedanya enggak, Bu? Dengan mendampingi yang pertama dan mendampingi yang kedua? Ya, bedanya tentu beda ya Bunda. Soalnya pertama dari gender. Kakaknya laki-laki, sekarang Anindita ada perempuan. Dari segi gender berbeda, tentu cara saya memperlakukannya juga berbeda, sifatnya juga berbeda. Jadi treatmentnya berbeda, tantangan yang saya hadapi berbeda, karakter anaknya juga berbeda. Oke, perbedaan itu Bunda siasati sampai pada Bunda mendampingi kesehariannya. Iya, betul. Seperti apa itu Bun? Kalau di Anindita dulu deh, yang lagi on the spot ya. Iya. Anindita itu kan anaknya, dia itu bisa disebut apa ya? Kreator. Jadi pengennya membuat sesuatu. Jadi sebisa mungkin ketika dia ada ide, Ibu, aku pengen bikin ini. Kadang tuh saya mikirnya udah yang susah-susah. Aduh, perlu bikinnya seperti ini. Aduh, gimana ya? Saya udah ini sendiri. Padahal ternyata dia tuh dibikinin sesuatu yang simpel aja tuh udah seneng gitu Bun. Jadi saya tuh berusaha, oke, yuk kita bikin yuk. Kalaupun saya nggak tahu gimana caranya, yuk kita cari di Google, kita cari di internet seperti apa bikinnya. Pun kalaupun kayak kemarin, aku pengen bikin rumah pohon, tiba-tiba dibilang gitu, saya bingung. Rumah pohon kita bikinnya pakai apa? Terus akhirnya saya alihkan, kita bikin ini aja, rumah-rumahan pakai kardus. Ya itulah Bun. Oh. Biar dianya juga iya saya lihat. biar dia nggak apa ya, biar dia nggak merasa saya nggak disupport atau apa gitu sih Bun. Itu everyday selalu Bunda luangkan waktu untuk menampung imajinasinya. Iya, alhamdulillahnya karena sekarang kan saya lagi libur bekerja ya Bun ya, bekerja di publik. Dan kebetulan sekarang juga lagi masa pandemi, jadi hampir 24 jam saya bisa di rumah, bisa nemenin. Jadi sebisa mungkin ketika dia ada ide apa, oke, coba seperti apa, kamu mau bikin apa, Ibu bisa bantunya seperti apa. Saya berusaha seperti itu. Kalaupun misalkan saya sedang melakukan apa, misalkan masak atau pekerjaan lainnya, yaudah coba Dita cari dulu deh di internet seperti apa. Itu bahasa yang digunakan untuk tidak memutus gitu deh. Iya,
Tapi Bunda masih tetap melanjutkan pekerjaan? Masih tetap lanjutin. Atau tunggu ya, berapa menit lagi. Sementara Dita bisa ngapain dulu deh, menggambar dulu, mewarnai dulu, atau main sama Mas dulu gitu. Nanti pokoknya saya bikin kesepakatan lah, seenggaknya saya bisa memfasilitasi waktu seenggaknya kan. Kalaupun saya juga nggak bisa tidak saat itu. Iya, nggak bisa saat itu juga, saya bisa menyanyikan di lain waktu gitu, Bun. Oh, jadi memang Bunda ini sehari-hari itu sudah komitmen untuk meluangkan waktu menampung idenya. Iya. Oke. Dan itu Bunda jadwal atau bagaimana? Artinya begini, misalnya saya pagi atau mengalir saja, pekerjaan rumah mengalir, kesepakatan dengan Ananda ya nanti dibuat pada saat ada permintaan gitu. Kalau penjadwalan kadang kalau misal anaknya sedang bisa diajak bekerja sama gitu ya, Bun, jadwal itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalkan malam sebelumnya saya bilang besok jadwalnya nonton TV. Kalau di rumah itu jadwal nonton TV ada selang-sering, Bun. Misal hari ini nonton TV, besok enggak, besoknya nonton TV. Jadi kalaupun nggak nonton TV tuh, wah, saya bilang keren ini buat saya pribadi nih ya. Jadi bilang, jadwal nonton TV itu juga dibikin jadwal. Iya, kalau jadwal nonton TV itu. Jadi hari ini nonton, nanti besok bisa enggak. Luar biasa ya Bunda ya. Jadi ketika bukan hari nonton TV itu saya bilang besok bukan hari nonton TV. Jadi siapin kalau misalkan mau bikin apa, disiapkan idenya dari sekarang. Oke. Jadi nanti kita bisa menyiapkan apa-apa yang diperlukan. Terus saya juga bisa menyiapkan waktunya, karena kan selain sama Dita ini saya juga harus nemenin Masnya belajar juga. Kadang dia ada Zoom, saya perlu standby juga kan buat jaga-jaga kalau ada problem di jaringannya atau apa. Oke. Pernah nggak tiba-tiba hang gitu ya? Jadi besok acara nggak nonton TV, disiapkan dari sekarang. Tiba-tiba si anak nggak nemu ide. Terus ada nggak cranking, rengek, nggak jelas, dia nggak nemu ide, sedangkan kita masih masak, masih jemur gitu. Iya, yang namanya anak-anak ya Bun ya. Ya itulah Bun tantangannya. Kalau dia misalnya nih malamnya dia udah, aku besok mau bikin ini, tapi ternyata besoknya aku nggak mau bikin ini. Terus saya bilang ya udah kamu mewarnai, menggambar atau apalah. Enggak, aku nggak mau. Dia tuh pengen ngapain tapi dia nggak tahu. Oh berarti pengen sesuatu yang baru tapi belum nemu ide. Iya itulah tantangannya Bun. Oke. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, apa yang Bunda lakukan? Tetap nemenin sih Bun. Karena kalau ditinggal kadang dia suka uring-uringan sendiri. Jadi walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya udah duduk aja. Oke. Terus kadang bisa dibayangkan ya Bunda duduk aja. Padahal ada cucian piring yang terbengkalai. Iya nggak? Pernah nggak gitu? Iya sering Bun. Sering. Oke. Satu lagi ilmu. Jadi kita mencoba berdamai dengan cucian piring ya. Iya. Demi kondisi psikologis anak, ya. Karena itu tadi tidak nemu ide. Iya. Dan tidak jelas moodnya ya. Enggak jelas moodnya. Nah kalau ini Bunda menemani yang model-model begitu kan ini otomatis saat pandemi ya. Kalau misalnya ada pertemuan tatap muka, polanya Bunda mengembangkan si Anindita ini seperti apa? Apakah terjadwal? Misalnya pulang sekolah nanti saya akan mengajak bercerita jam sekian, ataukah Bunda punya target gitu loh, misalnya nih minggu ini atau kalaupun nggak minggu ini sebenarnya Bunda punya Anindita ini, bacaan Anindita ini perlu diajak kreatif untuk menentukan cerita. Nah ini yang mana nih Bunda nih, maksudnya jenisnya Bunda mendampingi Dita ini yang pakai jadwal
atau yang sebenarnya Bunda sudah menemukan tipenya lalu Bunda ingin mengembangkan ini. Nah, itu nanti dibahas kita masukkan kalau misalnya itu sudah PTM gitu. Gimana maksud nggak Bun? Iya. Ya sebenarnya kalau jadwal detail jam segini ngapain, terus target bulan ini Dita harus mencapai apa gitu, Dita harus bisa apa. Sebenarnya nggak ada Bun kalau di saya. Oh, nggak ada Bunda ya, nggak ada. Berarti masih normal, masih ya as a mom lah gitu ya. Cuma paling kalau yang anak-anak udah sepakat ya kita sepakati bersama. Kalau hari libur boleh main itu kalau sudah mandi, itu kalau yang sepakat. Terus jam 2 siang tidur, itu yang jadwal yang sudah kita sepakati dan sudah berjalan sehari-hari gitu sih. Kalau jadwal kalau ini 15 menit sehari seenggaknya ada membaca minimal. Nah gitu. Itu maksud saya, nggak mungkin kalau mengalir seperti air kemudian muncul profil anaknya seperti Dita, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Yang ingin saya keluarkan ini apa 15 menit ya, minimal 15 menit sehari ada membacanya, entah dia yang membaca sendiri atau saya yang membacakan. Nah itu waktunya kapanpun saya bikin kesepakatan hari ini mau membaca jam berapa. Tapi kalau misalkan sampai malam ternyata anak-anak belum, misal jam 8 lewat dia belum ini, ya saya yang menetapkan, oke, jam 8:30 kita ini baca, waktunya baca. Oke Bunda, jadi literasinya dari situ ternyata Bunda Dita membuat ini ya peraturan sendiri ya yang ditetapkan di rumahnya bahwa ada dalam satu hari itu 15 menit membaca. Oke. Itu berlaku untuk Mas Fatih juga, untuk si kakak. Iya, meskipun tipenya enggak si kreator tadi. Apa kaitannya? Kalau Masnya sih udah lebih, dia tanpa diingatkan pun sudah ini Bun. Jadi dia udah nggak harus saya bilang ayo baca dulu. Dia kalau misalkan dia bingung nggak ngapa-ngapain, ya udah dia baca, terus dia laporan, Bu tadi aku udah baca ya. Oh karena ini ya sudah dari dulu ya, sudah duluan ya. Oke. Oh jadi kalau sudah baca itu setor ya. Setor ya. Soalnya kalau udah malam tuh saya pasti bilang hari ini udah baca belum gitu. Oh iya bagus. Jadi membaca itu seperti hutang ya. Oke. Bisa jadi nanti membaca itu jadi tiket ya. Baju baru, pokoknya bacaan 4 buku gitu ya. Luar biasa, baik Bun. Nanti ada sertifikatnya Bu. Bunda mendampingi Dita itu ada bagi tugas kah dengan si ayah? Ya, tentunya ada ya Bun ya. Ini kebetulan kan ayahnya lagi di rumah nih, lagi di rumah full. Ya kita bagi tugas, entah bagi tugas temenin anak, entah itu bagi tugas urusan domestik. Kadang kalau misalkan urusan domestik juga berbagi dengan ayah. Wah, luar biasa. Yang belum bisa berbagi tugas domestik dengan saya ayah, nggak usah iri ya. Nanti kita cari tipsnya. Kadang tanpa disuruh mungkin dia ngelihat istrinya udah sibuk atau ngelihat mungkin mukanya udah asem kan. Ternyata tetap kasih kode Bunda ya, tetap kasih kode. Muka asem salah satunya. Assalamualaikum. Belum selesai Bu. Iya. Sebentar Bunda semua. Kita ada iklan sebentar. Tunggu dulu. Baik Bun, kita lanjutkan lagi. Gimana? Selain kembali ke kode muka asem tadi, gimana? Iya, dan kadang pun Dita sendiri kadang request juga, aku mau ditemenin sama bapak gitu. Ya gitu pun. Jadi kalau Dita request itu kan berarti Dita pernah merasakan enaknya ditemenin sama bapak. Otomatis kan itu bapak pernah mentreatment Dita. Nah itu di request oleh Bunda ataukah memang kesadaran ayah sendiri gitu?
kesadaran ayah sendiri sih Bun. Oh, nggak pernah diomongin berdua gitu ya, kamu bagian ini gitu Enggak, kita nggak pernah bikin kesepakatan kamu bagian ini, saya bagian itu. Enggak. Ngalir aja. Oh, ngalir aja. Oke, berarti memang ada apa ya, ada kesadaran dari sang ayah untuk membersamai anaknya juga. Dan kadang saya ini sharing, suka ngirim artikel tentang peran ayah gitu. Oh Waktu itu iya, juga catat ya Bun ya. Kan sering ada ini ya Bun ya, webinar yang dari tentang parenting yang tentang peran ayah, karena saya kirim linknya, ini ikut ini ikut ya. Kira-kira ayah semakin sadar itu karena sering dikirimin begitu atau modelnya ayah? Mungkin ada pengaruhnya juga itu ya Bun ya. Artinya semakin membuat beliau sadar gitu ya. Seenggaknya saya berusaha karena anak ini kan juga butuh melihat bahwa ayah saya tuh juga berperan untuk menampingi saya. Dia punya figur seorang ayah itu seperti apa. Oke. Jadi Bunda, Dita ini sosok yang yang sangat logis ya. Jadi dia tidak banyak membawa perasaan. Misalnya ini dia tidak melihat temannya bermain, kemudian dia tidak ditemenin bermain gitu ya. Ya dia tetap asik dengan dirinya, dengan kegiatannya, dan tidak menunjukkan muka marah ataupun tidak merasa dia ditinggal. Nah, yang logis begini ini bawaan ataukah menurut Bunda ada treatment Bunda, atau mungkin ini bagian dari treatment ayah? Kan ayah itu biasanya simbolnya logis ya. Gimana Bun? Apa ya? saya juga nggak tahu nih maksudnya logis itu pengaruh dari mana gitu ya. Ya. Kalau gini Bun, maksudnya di rumah itu kayaknya nggak ada yang baperan gitu kan? Ya artinya misalnya pernah nggak sih berantem sama masnya gitu? Kalau berantem sering Bun. Berantem tuh sering? Sering berbeda pendapat, minta bareng main ini tapi yang satunya nggak mau. Kalau iri sama masnya, misalnya Bu, Mas kok dibeliin ini aku enggak gitu? Iri lebih ke apa ya kalau iri beli gitu? Enggak sih Bang. Enggak. Kalau misalnya masnya dibelikan mainan, kan masnya ini katanya lagi suka ngerakit, kemudian Bunda beliin mainan. Enggak, karena dia nggak suka itu, jadi dia nggak iri. Dia udah punya ini sendiri, keinginan sendiri. Udah punya keinginan sendiri ya. Oke. Karena berarti bisa juga tipenya ya memang ya. Kalau masnya pernah menunjukkan sikap atau bahasa-bahasa iri terhadap adik nggak? Irinya ini lebih ke perlakuan. Dia mungkin mikirnya kok Dita kan kadang Dita ini masih latihan sholat subuh kan Bun. Kadang dia udah nggak mau ya udahlah. Bahkan masnya udah besar kan. Jadi masih harus ya. Kadang dia protes, kok Dita nggak sholat subuh, kok aku harus. Kadang di situnya dia iri perlakuan, di masalah perlakuannya itu. Tapi kalau barang-barang sih udah. Ya. Mungkin itu juga. Jadi tidak banyak kalimat-kalimat baper ya di rumah yang bertebaran ya. Mungkin ya. Mungkin karena kalau saya pribadi nih kadang suka main drama-dramaan gitu kan. Misalnya nih si ayah tiap sore main nih sama anak saya gitu kan, ngajak keliling-keliling kampung. Kadang saya juga ini, kok ada terus sih yang diajak, saya kapan? Ternyata ini bikin kalimat negatif ya. Padahal menurut saya ini bercanda. Iya. Oke, berarti satu catatan ya, ternyata bercanda itu kadang menjadi kebenaran ya, menjadi pengetahuan baru mungkin gitu ya. Ditangkap anak, jadi begini ya harusnya. Iya, benar. Baik. Wah, saya belajar banyak nih catatan saya ya. Oke. Bunda, ini soal kemampuan. Jadi Dita itu sekarang trendsetter untuk bercerita ya. Kalau dulu itu sempat di waktu dia playgroup ya,
waktu dia playgroup itu saya sempat waktu itu gurunya masih Miss Rere gitu. Saya sempat ngomong sama Miss Rere ini anak otak kiri sekali gitu kan, otak kiri sekali, pengetahuannya bagus. Ini justru kami khawatir tentang kreativitinya waktu itu gitu. Kreativitinya itu nanti karena kreativiti itu kan modal dasar untuk dia survive ya Bun ya. Nah saya khawatir di situ, ini nanti anak SOP sekali gimana, tapi ternyata dijawab sudah sekarang nih, justru di kelompok B ini saya dijawab gitu nih Bun gitu kayaknya. Jadi pada saat semua nyanyi, dia tidak mau nyanyi, dia cerita gitu kan. Meskipun ceritanya simple, tapi hanya jadi trendsetter. Nah ini apa yang Bunda lakukan kok sampai begitu gitu? Dia tuh di rumah emang tadi selain suka bikin-bikin ya, suka sibuk sendiri sama kardus-kardusnya. Dia memang suka bercerita apa aja. Dia kadang ceritanya tuh nggak masuk akal Bun. Dia ngasih nama tokohnya entah apa semau dia yang coba diulang apa namanya, dia nggak bisa soalnya saking anehnya namanya. Jadi selama ini kalaupun dia cerita apapun kita tetap dengerin, kita berusaha nggak ketawa Bun. Soalnya kalau kita ketawa dia tuh yang ngerasa kok cerita kok nggak dihargai. Padahal menurut dia itu ceritanya udah keren banget kayaknya Bun. Gitu ya. Jadi ya mungkin bagi kita seremeh apapun ceritanya kita tetap dengerin. Dan kenapa bisa sampai dia suka bercerita, mungkin ini juga tanpa sengaja kita menjadikannya dia suka bercerita. Mungkin dia juga dapat bahannya karena dari dulu pas masnya kecil sebelum bisa membaca kan saya bapaknya suka bacain cerita, suka bacain buku. Mungkin kan dia juga mendengarkan Bun. Jadi inputnya jadi itu mungkin dapat bahan untuk dia bercerita dari situ. Dan sampai bukan sekarang karena Bunda suka nyeritain pakai boneka tangan itu bukan? Iya itu termasuk, tapi kan cerita itu juga awalnya dari buku sih Bun. Itu sebagai media aja. Bukan media untuk Bunda. menyampaikan. Jadi Bunda itu sebenarnya nggak tiap hari membuat forum cerita gitu enggak ya? Enggak. Tapi hanya baca tadi ya. Entah dia menginterpretasikannya pakai habis itu menirukan pakai boneka ataukah pakai apa, terserah dia. Oke. Saya buka contekan dulu ya Bun ya. Saya suka lupa kemana-mana, nanti malah saya tanya yang enggak. Masih banyak ya Bun ya. Oke, iya. Ini kakak ini laki-laki ya Bun ya. Dan dari keseharian juga kami penampakan. Jadi Anindita ini siswa kami yang jarang terlihat pakai rok, pakai gamis gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman nggak kelihatan girly gitu. Mungkin ini ada kaitannya antara sikap yang tidak girly dengan tidak baperannya. Nah ini karena bermainnya dengan emasnya yang laki-laki atau gimana Bun? Atau given? Semua kok given ya? Nggak mungkin kalau semua given itu pasti orang-orang di sekitarnya lah yang sangat berpengaruh. Gimana Bun? Bisa jadi ya Bun ya, karena pengaruh emasnya juga, atau mungkin juga cara saya mentreatmentnya juga ya. Jadi lain kali kita akan ketemu dengan sesi mengulik Bu Leli. Jadi Bu Leli dulu suka manjat-manjat gitu ya. Ya mungkin tadi pengaruh masnya karena mungkin figur yang dia lihat tiap hari itu masnya seperti itu, dan teman-teman emasnya juga kali ya. Terus mungkin atau Bu Leli juga nggak suka pakai rok. Sering ngelihat saya juga jarang pakai rok juga. Oh iya. Mungkin ya itu sedikit banyak berpengaruh sama dia. Oke, kalau dan dia tuh nggak suka kalau dibilang cantik Bun, dia sukanya dibilang keren. Oke. Itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tanpa dikasih tahu. Diinput oleh Bu Leli gitu bahwa cantik itu enggak keren gitu. Enggak. Oke. Kalau sang ayah sendiri dengan Dita gimana?
model bercandanya dengan kita? Yang jelas beda sama kakak ini ya. Kalau sama kakaknya kan udah bercandanya cowok lah, Iya, berantem gitu ya. Ya kalau sama Dita ya bercanda tebak-tebakan Bu. Kalau ayahnya tuh suka sama Dita. Tebak-tebakan. Nah ini juga ini tebak-tebakan inilah yang berpengaruh pada ini ya. Apa logikanya cepet banget gitu ya. Iya, tebak-tebakan receh lah Bun iya. Tebak-tebakan itu bagian anak nggak ada yang receh ya Bunda ya. Mungkin bagi kita receh ya. Apa coba bentuknya bulat, bunyinya tek tek tek. Apalagi kalau suasananya senyap gitu kan. Cuman jam loh, cuman jam. Receh banget kan gitu. Tapi nggak ada yang receh dengan anak-anak itu. Karena memang dia baru beberapa tahun di dunia ya. Jadi yang bagi kita receh. Iya. Bagi mereka pengetahuannya. Oke, Bunda. Saya sebenarnya masih belum satu yang baru ketemu ya, karena Bunda membiasakan membaca. Sisi emosinya ini saya belum dapat. Dita itu sebenarnya kalau di kami kan dia terlihat mandiri, dia terlihat ya itu tadi ya bahasanya apa ya, enggak baperan. Jadi dia bisa mengelola emosi sedihnya dengan wajar, emosi kecewanya dengan wajar ya di sekolah ya. Soalnya biasanya nih ya Bunda ya, banyak orang tua yang bilang anaknya itu bunglon gitu. Ada yang di sekolah itu terlihat mandiri, nurut, padahal kalau di rumah suka marah dan lain-lain. Nah ini kalau di sekolah dengan selama pandemi ini gitu kan, yang tidak banyak berinteraksi dengan teman, nah ini kan otomatis bagi kami progres yang luar biasa gitu. Ketika bertemu dengan teman hanya sesaat dan tidak menunjukkan dia mendominasi teman atau dia baper karena nggak diajak main. Ini saya belum ketemu nih gitu loh. Treatmentnya Bu Leli itu di mana? Jangan bilang nggak, ya pokoknya anaknya jangan bilang gitu lagi. Saya nggak mau. Ini harus ketemu. Nah, kita ada iklan lagi, satu lagi. Silakan, selamat datang Miss Wil. Silakan bergabung bersama Ngorbit. Ayo Bu Leli, kita kembali ke jalan yang benar Bu Leli. Apa ya Bunda? Mengelola emosi kalau di rumah ya ngambek-ngambek itu ya ada sih Bunda. Ngambek itu ada? Ada lah. Contoh ngambeknya seperti apa coba? Yang konkret ngambeknya? Ngambeknya ya itu tadi, kalau dia lagi nggak mood, bangun tidur nggak mood, dia disuruh misal mandi atau sarapan, dia cemberut dulu. Ya itu kita harus ngerti sih Bun, nggak bisa langsung maksain. Makanya kadang saya tuh biar anaknya itu kebangun moodnya, jadi saya usahakan misalkan masuknya jam 8, jadi dia habis subuh nggak tidur lagi, karena kalau dia tidur lagi saya bangunin jam 7 itu ngebangun moodnya lagi susah. Dan ditambah lagi Dita ini orangnya slow Bun, jadi kayaknya kalau setiap ngelakuin apa-apa dia sambil bengong, sambil berhayal gitu. Jadi dengan tahu karakternya kayak gitu, saya bisa ngukur kalau dia berangkat jam 8 harus datang sini, harus sampai sini. Jadi dia harus dari jauh-jauh, harus dari jam 6 lah seenggaknya dia siap-siapnya, ada sarapan, mandi, dan berleha-leha dan berbengong tadi. Jadi biar dia moodnya tuh bagus, nggak bengong. Dan kalau Zoom pun gitu. Makanya kalau misalkan ada kelas sore gitu, ada kelas ngaji jam segini, terus tuh datang, enggak, dia tuh moodnya udah yang karena mungkin dia udah punya ini, udah ada rencana kalau udah selesai ini aku mau begini, mau ngapain. Bun, biasanya kita para emak nih ya punya kalimat-kalimat apa ya, kalimat menekan kalau kita si anak ini mengganggu rencana kita, ya, otomatis ya.
dari setengah 6, jadi bahasa Bunda saya membangun moodnya, saya biarkan. Ini kalimat negatif Bunda nggak pernah keluar kah? Ayo deh cepetan ibu, nanti tempenya gosong gitu. Ini Iya, ada sih Bunda kayaknya kalau misalkan kitanya juga lagi lagi misalnya itu tadi banyak kerjaan, awal banyak pikiran. Ya pasti ada kayaknya deh anak kalimat negatif iya kalimat negatifnya apa ya, palingnya saya sering ya itu ayo cepetan sarapannya biar pernah, nggak terlambat. berarti pernah ya Bunda pernah. apa ya nyusu kalau bahasa Pernah. Jawa nih, memburu-buru, ayo cepetan deh gitu. Itu kan intimidatif ya. Nanti ini lo cepetan gitu, pernah. Nah terus itu reaksinya gimana? Reaksinya pada saat diingetin dia cepet, cuma pas pada saat beberapa saat kemudian ketika kita udah slow, ya udah dia slow lagi. Oh, enggak marah? Enggak, dia cuma jawab iya, terus dia lanjutin makan kan. Habis itu bengong lagi. Oke, sekarang saya nanya ke Bundanya. Bunda pernah marah kah? Pernah lah Bun. Enggak, maksudnya jangan kalau diukur dari 2 tahun 5 tahun ini pernah marah nggak? Pernah, pasti pernah. Sehari itu Bunda marah berapa kali? Aduh, marah. Ayo kita lihat ini. Soalnya anak-anak yang cool itu berasal dari orang tua yang cool juga. Kalau menurut saya ya, ini teori saya nih. Ini nanti kita akan kita akan punya narasumber yang anaknya juga cool. Apa ya, flat gitu ya maksudnya. Jadi marah pernah sih Bun ya. Sehari itu Bunda marah berapa kali? Coba. Harus dihitung ya. Oh, enggak, ini bahan survei saya ini. Aduh, marah berapa kali? Ya tergantung kondisi anaknya seperti apa Bun. Oke, menurut Bunda dalam sehari itu Bunda pernah marah yang menurut saya marahnya kebangetan, itu modelnya seperti apa marah yang kebangetan menurut Bunda? Marah kebangetan. Nih saya kasih contoh nih ya. Contohnya saya pernah nih pegang sendal gitu kan. Karena anak saya tidak pakai celana dan udah bolak-balik saya bilang, "Dek, pakai celana." Itu loh celananya di atas mesin cuci, dia lupa gitu kan. Mesin di atas. Mondar-mandir enggak pakai celana sampai kemudian bukain tamu, dia enggak pakai celana. Ya, saya biarkan ketika tamunya pergi, saya pegang sendal gitu kan. Terus saya pukulkan ke pintu. Tadi Ibu udah bilang pakai celana. Nah, ini udah marah yang kebangetan ya. Jadi pintunya saya pukul nih pakai si sendal ini. Ya antara emosi ikut lolos gitu kan, dan antara biar dia takut itu enggak jelas mana porsi yang lebih banyak gitu. Kayaknya banyak yang lolos. Tadi Ibu udah bilang. Nah, itu pernah enggak begitu? Enggak, kalau sampai mungkin marahnya saya ini intonasi tinggi kalau sampai gebrak-gebrak itu enggak sih Bun. Enggak pernah. Enggak. Coba Bun, intonasi tinggi. Ayo kita akan coba. Lihat Bu Leli marah. Gimana Bun? Nanti kita akan mengukur gitu. Ini sebagai parameter. Oh, kalau putrinya itu menurut Bunda Yus itu menurut kami ya, itu tidak menunjukkan baper tadi ketika dia berinteraksi sosial dengan temannya, kita akan lihat nih sebenarnya kan artinya dia merdeka gitu loh. Anak yang tidak baper itu kan jiwanya merdeka. Ketika jiwanya merdeka berarti dia tidak pernah mendapat sikap yang intimidatif, entah dicubit, entah lihat ibunya buang karena kesel dengan si ayah kemudian buang piring pelan gitu, dia mungkin tidak pernah melihat itu. Nah, kita akan lihat profil Bunda satu ini ketika marah. Ayo Bun, gimana Bun marahnya? kita akan lihat bersama. Nanti ini sebagai alat ukur kita. Oh, marahnya begitu. Ternyata marah saya grade-nya lebih tinggi. Atau mungkin marah saya grade-nya lebih rendah. Kok anak saya baperan? Nah, kita akan cari tahu. Ayo silakan Bunda Leli. Gimana Bun? Situasinya buat kita semua. Gimana Bun ya? Coba bayangin deh. Pernah marah pada Dita atau Fatih? Bayangin coba. Atau saya mungkin jadi anaknya, saya pecahin gelas. Ini apa ya yang pernah ya? Ini kalau kayak gitu nggak saya inget-inget soalnya. Oh, luar biasa.
Oh, biasanya marah pada apa dulu deh? Coba Bunda. Marah itu kalau apa? Pak bisa memancing kemarahan Bunda kalau putra-putrinya ngapain? Misalnya. Kalau bohong. Oh, bohong. Putrinya ngambek, beliau nggak marah soalnya ditungguin. Ya. Jadi bingung saya kan. Kadang karena mama itu kalau anaknya ngambek biasanya maknya tambah marah gitu. Nah, ini putrinya ngambek, Bunda tungguin. Nah, ini putrinya ngapain kalau Bunda marah? Bohong. Ya kalau bohong. Contohnya bohong gimana? Jadi ini kalau habis sholat kan zikir dulu tuh Bun. Ya. Waktu itu pernah tuh zikir sama doa. Kalau zikir dulu kan nggak mungkin cepet gitu ya. Habis sholat terus tiba-tiba ngelipat mukena. Kalau itu tiba-tiba kok loh habis sholat kan saya tanya sudah zikir doa udah, tiba-tiba dia ngelipat. Terus emasnya bilang belum tuh, dia belum zikir. Ibu-ibu syutingnya lagi istirahat dulu ya. Oh iya. Dan saya mau lihat yang sudah dijemput siapakah. Oh iya. Oke, banyak iklan. Inilah keluarga Mac Habit. Maaf ya. Oh ya. Lupa ya. Itu emasnya bilang itu belum zikir Dita. Terus saya tanya kita udah zikir belum? Udah. Dia tetap jawab udah Bun. Beneran? Iya bener. Kok cepet? Terus masnya yang emosi kayaknya Bun nggak terima. Iya. Itu Dita belum zikir kan? Belum kan? Dia akhirnya ngaku Bun. Ya udah terus iya saya bilangin kok Dita bohong? Kenapa belum? Kenapa bohong? Kenapa Dita bilang udah zikir padahal belum? Ya itu tentunya dengan awalnya bilang biasa kan, terus dia kan nggak tahu karena tahu harus bersikap gimana gitu. Dia bilang dia tanya kenapa Dita bohong, nggak tahu. Di situ saya mulai ini anak kenapa ditanya nggak tahu, jadi notasi saya di situ, intonasi saya di situ tambah tinggi. Oke, jadi menurut Bunda nih marah itu butuh, kami sebagai orang tua ini marah itu butuh alasan tertentu yang prinsip atau gimana? Saran untuk closing nih. Ini bukan saran kayaknya Bun. Kayaknya kalau saran kesannya saya tuh udah yang paling udah yang paling bagus. Apa jadi apa? Kalau saya sih selama situasinya itu tidak membahayakan anak baik fisik maupun mentalnya, buat saya itu udahlah nggak apa-apa. Cuma kalau itu udah sesuatu yang kayak tadi bohong itu kan udah prinsip ya Bun, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya kan kadang jatuh, kita anak jatuh, kadang kita tuh antara marah, khawatir, antara marah apa sih, kok kan udah dibilangin. Sebenarnya itu kita marah karena khawatir ya Bun ya. Cuma kesannya seperti marah, padahal kita tuh sebenarnya khawatir aja gitu. Jadi pernah juga keluar tuh kan gitu pernah ya? Enggak, kalau itu enggak. Cuma kalau yang saya baca itu kan sebenarnya nggak boleh kalau anak jatuh terus kita marahin kan. Cuma refleks gitu. Cuma kadang kan refleks kekhawatiran kita diucapkan seperti nada marah. Oke, terima kasih. Di sini nih Miss Mia. Ya sebenarnya teman ngorbit kita hari ini cuman karena kesibukan beliau. Maaf terlambat ya. Tapi saya jadi malah banyak belajar dari Bunda Dita. Oke, belajar banyak kan? Iya betul ya, dengan sharing seperti ini jadi refleksi, oh Bunda Dita melakukannya seperti ini. Mungkin saya juga ada beberapa yang perlu disesuaikan, perlu ditiru juga mungkin. Padahal saya juga masih banyak belajar. Ya memang jadi Ayah Bunda tujuan ngorbit ini sebenarnya adalah kita sharing ya. Karena ketika ngobrol itu biasanya kita muncul ide gitu kan. Oh saya seperti tadi misalnya nih saya nih ya, ketika saya ngangkat sendal dengan mukul pintunya si sendal karena enggak pakai sandal tadi, saya wah ternyata Bunda Dita enggak pernah melakukan itu, malu kan saya.
Jadi saya harus menyesuaikan. Oke, ayah bunda semuanya, ada banyak hal ya. Terima kasih sekali. Yang saya catat adalah Bunda Dita membiasakan sehari itu membaca. Jadi bagaimana membangun minat membaca, membangun imajinasi anak itu dengan 15 menit membaca. Dan luar biasanya bisa menjadikan membaca itu seperti hutang gitu. Tapi sebenarnya bukan hutang ya. Ketika Mas Wati tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia punya pilihan kegiatan, tetap punya pilihan kegiatan, dan itu membaca ya. Dan itu membaca. Kemudian catatan lagi bahwa kita harus berdamai dengan pekerjaan domestik ya, demi kondisi psikologis anak yang sehat. Jadi tadi ketika bangun tidur, moodnya belum terbangun, kita harus berdamai dengan pekerjaan domestik di belakang demi mood yang terbangun tadi. Terima kasih Bunda Dita. Misalnya ada yang mau disampaikan? Kita sudah korbit. Iya, terima kasih buat Bunda Dita juga ya. Stay tune. Kita akan bertemu dengan ayah bunda hebat yang lain. Saya sebutkan ayah bunda karena harapannya nanti suatu saat akan ada ayah yang hadir di acara Ngorbit kita. Dan semoga obrolan santai pagi ini ada yang menjadi manfaat buat kita semua dalam mendampingi buah hati kita, sehingga tidak ada dosa jariah ya nanti ya. Tidak ada dosa jariah ketika kita sudah menghadap Sang Kholik gitu. Artinya ada keburukan-keburukan yang kita wariskan gitu. Nah, jadi kita akan terus belajar di acara sharing ini, belajar bersama, muhasabah bersama tentang pengasuhan kita buat titipan Allah. Terima kasih. Selalu lagi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.